Ketika kita bersama dengan orang yang seperti itu, apakah kita akan menganggap orang itu baik? Ya. Misalnya pian bakawan, kalau pian itu ilmu orangnya ilmu agama bagus gitu kan. Terus kalau pian dekatinya, nyaman pian bertahun-tahun. Iya. Misalnya masalah haid, gitu. Biasa haid misalnya 8 hari, timbul 9 hari itu udah haid, masih 2 haid itu kan wajib kita puasa gitu kan. Nah, betapun ketuaan guru beristilah mendatangi ya Allah. Beristilah mendatangi aja itu enggak cukup biasanya ya Allah. Paling kadang membawakan apakah ya Allah. Tanda-tanda terima kasihnya kah, gitu kan? Ya Allah, hadiah kah? Terus ada kawan pian yang memiliki pemahaman tentang itu, pian datang kemarinya dijawabnya, dan itu gratis. Pian tidak perlu kemana-mana. Itu menguntungkan nggak bagi pian? Menguntungkan kan ya? Terus pian cap baik atau tidak pian? Baik. Pian akan percaya nggak dengan dia? Percaya, karena dia menguntungkan bagi pian dan pian akan menyukainya. Anda akan menyukainya. Jadi maksudnya seperti itu. Pian dari si paman misalnya. Bila paman itu pulang kampung, paman nih keluar kota misalnya Allah. Bila paman itu pulang kampung memberi pian duit, misalnya Allah. Bila pulang kampung beri pian duit, gitu kan ya? Itu menguntungkan bagi pian. Maka pian mesti akan mencap paman pian itu baik. Karena menguntungkan bagi pian. Ya kan? Terus pian akan percaya nggak dengan paman pian itu? Percaya pian. Bahkan saat tujuan sudah jelas, pian akan ikut. Gini pang apa mana? Bebuat ke motor. Bebuat pian pada bertahun apa nak? Karena apa? Karena sudah pian cap baik dan pian akan percaya. Gini pang apa mana? Bebuat kasih bebuat ke motor. Bebuat pian. Karena apa gitu kan? Pertanyaan itu ada pertanyaan yang kesekian. Karena pian sudah percaya. Ya kan ya? Karena pian percaya, pian akan menyukai pengabdian itu. Itu dari sisi materi ya, karena kata memberi dia duit. Iya. Ya ringan misalnya ada orang yang suka senyum dengan pian gitu ya. Kalau dia senyum dengan pian itu pian senang melihatnya gitu kan. Berarti menguntungkan bagi pian. Iya. Maka pian akan mencapnya baik karena dia murah senyum. Terus pian akan percaya dengan dia dan pian akan menyukai dia. Konsepnya itu seperti itu. Yang menguntungkan itu mudah. Nah, yang tidak merugikan ini banyak. Sekurangnya tidak merugikan. Kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, setidaknya jangan merugikan orang lain. Itu konsepnya seperti itu kan ya. Nah, kita juga seperti itu kepada orang lain. Orang lain kalau mau kita sukai, ya biasanya konsepnya kalau tidak memberikan manfaat kepada kita, setidaknya tidak merugikan kita. Karena kalau dia merugikan kita nggak akan suka sama dia. Bisa nggak dipahami ya? Ya. Ini kalau ininya kamu mana? Ada yang datang kira-kira bingung nih kan? Ya. Nah, jadi tidak merugikan dan itu menguntungkan, maka dikatakan orang baik. Orang baik akan dipercayai. Orang yang dipercayai akan disukai. Sehingga PR kita, kalau mau disukai oleh orang lain, harus menjadi orang baik bagi orang lain. Itu ya. Saya sering dapat pertanyaan seperti ini. Bagaimana caranya mengubah teman kita misalnya yang tadinya misalnya ada negatif gitu ya, dalam hal berperilakunya negatif menjadi positif. Ya ini konsepnya. Konsepnya seperti ini. Dalam organisasi misalnya kayak apa Pak? Ada kawan yang malas turun rapat, begawian tetapi hendak. Kayak apa cara mengubahnya dengan? Ya harus dimulai dari sini. Gak bisa dia langsung membuat dia berubah tanpa dimulai dari sini. Yang pertama dulu jadi orang yang tidak merugikan dia. Kalau itu tidak berhasil, dia harus jadi orang yang menguntungkan bagi dia, baru bisa mengubah dia. Karena untuk bisa mengubah orang lain perlu ini. Dan kalau dia perlu ini, maka perlu ini. Kalau mau ambil hati orang, pasti jadi orang yang disukai ya. Ya, makanya suka itu aja lah. Suka itu sebenarnya bukan tujuan. Suka itu adalah jalan.
misalnya mau mengubah orang, buat orang suka dulu sama Anda, baru bisa orang itu mendengarkan apa yang Anda katakan. Kalau Anda mau misalnya mengarahkan orang lain supaya orang itu bergerak dengan cepat, buat orang itu suka dengan Anda. Ya, karena kalau dia tidak suka dengan Anda, ya dia akan lancar, dia nggak akan bergerak dengan semangat. Sehingga buat orang lain menyukai Anda. Bagaimana caranya? Dengan menjadi orang baik. Kalau tidak bisa dengan cara yang pertama, berarti harus dengan cara yang kedua. Kayak apalah, ulun padanya sudahinya, kada mau juga berubah. Berkali-kali ulun padanya itu kada mau juga berubah. Sudahkah pian jadi orang baik yang menguntungkan bagi dia? Sehingga dia menyukai pian dan mendengarkan kata-kata pian. Kalau belum, jangan bermimpi dia bisa ubah orang. Orangnya benci misalnya sama pian gitu kan. Terus dia datangi, ikan apa kan bila datang aku merawat terus. Mau kayak itu, mau kayak kan, itu malah membakar ya, menghanguskan. Yang tadinya ada potensi, malah kita hanguskan. Potensi untuk bisa diubah, yang kita hanguskan. Ya, makanya konsep Nabi itu sangat baik ya. Orang yang kadang-kadang tujuan kita benci ya orang, itu konsep Nabi ya orang. Orang benci sama kita benci gitu. Malah ada yang memudahi, pas sakit tidak lagi gitu kan. Konsep Nabi itu sangat luar biasa. Kita aja lagi tahan atau adanya, tapi harus menuju ke situ kita, karena Nabi itu contoh bagi kita. Akan para pun di Rasulullah, kita harus contoh Nabi, karena Nabi itu membalas hal yang negatif dengan hal yang positif ya. Seperti inilah konsepnya. Kalau Anda sudah jadi orang yang menguntungkan bagi dia, mudah mengubah. Misalnya, ada orang yang perokok, disuruh ambil berokok, karena mau ambil-ambil. Sampai hitamnya nyuruh ambil, ya mau ambil juga. Ya. Sampai pada satu ketika, misalnya, dia bertemu dengan seorang perempuan, yang perempuan ini bisa membuat hatinya itu berbunga-bunga, bisa membuat hatinya itu bercahaya, bisa membuat hatinya itu bahagia. Menguntungkan atau kada baginya? Hati yang berbunga-bunga, hati yang bercahaya, hati yang bahagia itu menguntungkan apa ya? Menguntungkan aja. Karena itulah ketika orang yang tadi membuat hatinya berbunga-bunga, bahagia, bercahaya itu menyuruhnya ambil berokok, ambil itu. Kenapa? Ya karena konsepnya ke sini. Mudah untuk mengubah orang lain kalau orang lain itu menyukai kita. Bagaimana supaya dia menyukai kita? Buat dia percaya dengan kita. Bagaimana supaya dia percaya dengan kita? Buat dia memandang kita sebagai orang yang baik. Walaupun sulit ya, buat, makanya bahasa ya, buat orang memandang kita sebagai orang baik. Ya, karena orang yang benar-benar baik itu sulit juga gitu. Ya, kadang-kadang kan juga harus dikombinasi ya, dikombinasi dengan peran-peran tersendiri ya. Dengan acting tersendiri, dengan pencitraan tersendiri. Salah ya enggak gitu ya. Orang yang berproses tidak akan pernah salah gitu. Orang yang salah itu orang yang berdiam diri saja. Kita berproses menjadi orang baik, belum bisa jadi orang baik, tapi dipandang orang baik itu sudah pas gitu. Iya. Ketika kita dipandang orang baik, walaupun belum jadi orang yang benar-benar baik. Makanya dalam teknik mempengaruhi orang lain, salah satunya apa? Kedua. Salah satunya tadi yang C itu apa? Sah ya. Manipulasi itu sah ya. Asal untuk kebaikan ya. Asal untuk kebaikan. Nah, ketika kita dipandang orang menjadi adalah orang yang baik, bagaimana sih kita supaya dipandang orang menjadi orang yang baik? Dipandang orang sebagai orang yang baik, maka jangan sampai merugikan orang. Yang kedua, menguntungkan bagi orang lain. Inilah konsep yang Pian tadi sampaikan. Memberi perhatian dia, Pian kan ya.
Orang yang beri perhatian berarti menguntungkan bagi orang yang diperhatikannya. Ya kan ya? Apalagi tadi? Mendengarkan dengan baik, dia akan menguntungkan bagi orang yang berbicara dengannya. Apalagi? Rendah hati dari dia akan menguntungkan bagi temannya, sehingga temannya tidak perlu menjadi rendah hati. Rendah diri maksudnya beda ya. Rendah diri, rendah hati itu berbeda. Rendah diri itu negatif, rendah hati itu positif. Jadi kalau kita merendahkan diri kita, sebenarnya itu negatif. Harusnya kita mencintai diri kita dan bangga dengan diri kita, karena anugerah Allah Ta'ala kita nih. Jangan direndahkan diri kita, gitu kan? Nah, menguntungkan, apa lagi dari contohnya? Apa lagi tadi? Pendapat yang banyak tadi. Bijaksana, ramah. Iya, bijaksana. Bijaksana akan menguntungkan bagi teman yang dibijaksanainya, bagi orang yang dibijaksanainya. Ramah akan menguntungkan bagi orang yang diramahinya. Iya. Itu kan ya? Sehingga konsep yang saya sampaikan tadi, ini adalah jalan untuk bisa menguntungkan bagi orang lain. Iya. Nah, menguntungkan bagi orang lain. Karena menguntungkan bagi orang lain akan dianggap oleh orang lain baik. Dan ketika sudah dianggap baik, kita akan dipercaya oleh orang lain. Dan ketika kita sudah dipercaya orang lain, kita akan disukai oleh orang lain. Dan ketika kita disukai orang lain, kita akan diikuti, akan di apa? Iya. Akan punya banyak pengikut yang akan mengikuti kita dengan ketulusan hati. Karena dasarnya suka. Tapi kalau misalnya mengikuti kita karena intimidasi gitu ya, ya bila ada bupati kan nggak ada kebenaran gaji, misalnya pernah itu kan karena bosnya gitu ya, itu bila ada bupati pernah. Jadi apa? Bila ada bupati ada kebenaran gaji, bosnya nggak ada gaji. Bila yang ada gaji ini itu pamiti, itu kan intimidasi banget ya, oleh ancaman gitu. Ya itu karena tidak dengan hati ya. Setelah itu dia akan selesai gitu. Dia nggak akan menyukai si pemimpinnya tadi, nggak akan bertahan lama. Bisa-bisa di belakang bisa memikirkan untuk bagaimana caranya supaya iya. Kalau dalam organisasi bisa berpikir mempolita ya orang iya berontak ya orang jadi pemberontak gitu ya. Nah ini konsepnya ya. Oke ya, saya nyampaikan ini supaya kita bisa memimpin orang lain yang orang lain itu akan mengikuti kita dengan ketulusan hati. Oke ya, kayaknya. Nah, iya, oke. Saya cukup di sini saja ya. Saya cukup di sini. Ini hanya satu bagian penting saja sebenarnya dari sekian banyak yang bisa kita lakukan dalam memimpin orang lain. Dan konsep ini saya anggap adalah konsep yang paling penting di sekian konsep-konsep yang lainnya. Nah, tadi kita sudah bahas memimpin diri sendiri dan juga yang ketiga ini nggak bisa ya, nggak bisa kita bahas. Oke, karena tetap ada sama waktu. Mana bisa sih bahas kepemimpinan itu dalam waktu 1 jam gitu ya? Nggak bisa gitu. Bagaimana bisa kita jadi pemimpin yang baik dengan 1 jam gitu ya? Kalau yang itu kita buka kursus saja ya Allah. Banyak yang 4 ya Allah. Jadi duit, jadi bisnis ya Allah. Bisa membuat orang lain menjadi pemimpin, bisa membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik dalam 1 jam gitu kan? Oh, luar biasa. Kalau di bisnis kan gitu ya Allah. Dan orang yang mempercayai itu adalah orang-orang yang Oke, baik, saya kembalikan kepada